Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Riana Marzila dari kelas 11 MPLB 1, Guru Mapel Ibu Susi Agustini, Esos MPD. Muhammad Yamin. Masa kecil. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terkenal sebagai pahlawan nasional, sastrawan, sejarawan, politikus, dan salah satu perintis kemerdekaan Indonesia. Masa kecil Muhammad Yamin memiliki pengaruh besar pada kehidupannya di kemudian hari. Muhammad Yamin lahir pada 24 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat, dari keluarga Minangkabau yang terpandang. Ayahnya Usman Baginda Khatib adalah seorang jaksa dan keluarganya sangat memperhatikan pendidikan. Latar belakang keluarga. Ayahnya Usman Baginda Khatib adalah seorang kepala adat sekaligus mantri kopi di Talawi. Hal ini memberikan Yamin pemahaman mendalam tentang nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau sejak dini. Pendidikan agama. Sejak kecil Yamin dididik agama oleh orang tuanya. Pendidikan agama ini membentuk karakter dan pandangan hidup yang religius. Lingkungan yang mendukung pendidikan. Meskipun hidup di daerah, keluarga Yamin sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Yamin mendapatkan pendidikan formal yang cukup baik pada masanya. Riwayat hidup. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, dikenal sebagai seorang sastrawan, ahli hukum, dan politisi. Ia lahir di Sawaluto, Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903 dan meninggal pada 17 Oktober 1962 di Jakarta. Sebagai seorang intelektual dan pejuang kemerdekaan, Yamin berperan besar dalam merumuskan dasar-dasar negara Indonesia serta memajukan persatuan dan identitas nasional. Muhammad Yamin dikenang sebagai seorang tokoh yang sangat berjasa dalam memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Selain sebagai politisi dan sastrawan, ia juga dikenal sebagai dosen yang menulis tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia, seperti dalam bukunya Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara. Pendidikan dasar. Yamin mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar Belanda pada Padang. HIS adalah sekolah dasar untuk anak-anak pribumi yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. 2. Pendidikan hukum. Pada tingkat pendidikan tinggi, Muhammad Yamin sekolah di Jakarta, sebuah sekolah tinggi hukum di Batavia, Jakarta, dan memperoleh Master in the Arts Tuan Pada. Riwayat perjuangannya. 1. Aktif di organisasi pemuda. Yamin aktif dalam gerakan pemuda dan nasionalisme sejak masa mudanya. 2. Berperan dalam Sumpah Pemuda 1928 pada Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Yamin menjadi salah satu Sumpah Pemuda. 3. Perjuangan melalui sastra dan tulisan. Sebagai sastrawan, Yamin menggunakan karya sastra untuk menyebarkan semangat nasionalisme. 4. Aktif di bidang penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan di Indonesia BUPKI. Pada tahun 1945, Yamin menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Perjalanan karir. Awal karir di dunia sastra dan aktivitas karir Yamin dimulai sebagai seorang sastrawan dan aktivisme nasionalis. Pada tahun 1920-an, ia dikenal sebagai pelopor puisi modern di Indonesia. Ia menulis puisi-puisi berbahasa Melayu dan bertema cinta tanah air dan semangat persatuan seperti tanah air dan Indonesia tumpah darahku. Selain menulis, Yamin juga aktif di organisasi pemuda Jong Sumatren Bon. 2. Karir di
pemerintah Indonesia merdeka setelah kemerdekaan Indonesia diproklam Menteri Kehakiman pada tahun 1945 sampai 1946, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada 1953 sampai 1955, Menteri Sosial pada tahun 1959 sampai 1960. Peristiwanya. Prestasinya. Pelopor sastra Indonesia modern, 2. Pengagasan Sumpah Pemuda 1928, 3. Perumus awal Pancasila, 4. Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dan penyusun UUD 1945, 5. Jabatan Menteri dalam berbagai bidang, 6. Penulisan dan pengalihan sejarah Nusantara, 7. Pemikiran kebudayaan dan nasionalisme, 8. Anggota konstituen, 9. Penghargaan sebagai tokoh nasional. Masa pensiunnya. Muhammad Yamin tidak benar mengalami masa pensiun dalam arti berhentinya aktivitasnya, karena ia tetap aktif hingga akhir hayatnya dalam berbagai bidang baik di dunia politik maupun kebudayaan. Sebagai tokoh ekosistem yang tinggi, Yamin tetap kontribusi melalui tulisan dan gagasan-gagasan hingga ia di akhir karirnya. Meski tidak lagi menjabat menteri, Yamin masih aktif sebagai anggota konstituen. Pada akhir 1950-an, ia terus memperjuangkan nilai-nilai yang dipegang teguh seperti memperhatikan Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu, Yamin juga tetap terlibat dalam penulisan. Akhir hidupnya. Muhammad Yamin meninggal pada 17 Oktober 1962 di Jakarta. Sepanjang hidupnya, Yamin dikenal sebagai tokoh nasional yang berpengaruh dalam pembentukan dasar negara Indonesia dan lahirnya identitas nasional. Perjuangan dan gagasannya menjadi warisan penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.